Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia rasakan ini dalam batinnya. Apa nih maksudnya? Kayak maksudnya adalah jadi kita cek energi kamu sama dia seperti apa. Terus dia mempunyai koneksi batin atau batinnya tuh suka merasakan ini dan itu tentang kamu. Nah, sambil nanti kita cek batinnya merasakan apa sih tentang kamu gitu. Kepo nggak sih? Ya kepo dong, masa nggak kepo? Pokoknya itu deh kurang lebih ya. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja. Nanti kita tebak siapa orangnya dia yang memiliki koneksi batin di antara kalian. Oke, check this out. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang merasakan sesuatu di batinnya. Kita bilangnya gitu aja ya, dia merasakan sesuatu di batinnya. Bingung habisnya. Dan netizen ini orang shuffle mau enggak nih, mau ngonten gak sih, mau kerja gak sih, enggak. Ini dipaksa netizen ya buat ini konten. Enggak deh, karena I love you ya guys, I love you guys. Oke, kita cek energi dia yang memiliki sesuatu di batinnya ke kamu seperti apa. Emang ada apa sih di batinnya? Sesuatu di batin tuh kayak something ya, something about you kak ya. Barusan tuh aku bikin video ya, terus aku kan kalau edit itu kan pakai iPad aku tuh lowbat, jadi aku bingung, aku mau edit tapi iPad aku lowbat, daripada aku nunggu ngecharge-nya itu lumayan kan sejaman, ya udah aku bikin video lagi aja ya, biar produktif ya kak. Aku tuh nggak bisa ya kalau energinya lagi kerja tapi diam tuh aku nggak bisa, aku harus melakukan sesuatu yang fisik dan pikiranku itu bergerak ya guys, dalam artian menghasilkan. Walaupun sebenarnya aku ini sih ada ke klien-klien yang aku harus urus, cuma ya udah nanti aja. Terus admin aku juga udah chat, ada yang mau book, coba kayak HP aku lowbat, semuanya lowbat, jadi aku males. Kalau semua lowbat tuh aku males ya chat-chatan itu ngurus klien, takut HP-nya cepat rusak ya kak ya. Jadi aku bergeser, mengalihkan, aku bikin video aja deh gitu, sambil nunggu gadget aku semuanya di charge ya. Tetap ini produktif. Nah ya, oke, lanjut. Energi kamu ke dia ya, energi kamu ke dia nih. Energi kamu ke dia, kamu kayak agak-agak cuek, kayak capek juga, lelah mungkin sama dia atau sama hubungannya. Away, di sini ada away, kamu kayaknya menjauh dari dia. Tapi diam-diam memperhatikan kayaknya ya. Mungkin orang ini belum lama banget kamu kenal ya. Ya, atau ada sesuatu ini, misalnya baru kenal langsung dekat, baru dekat langsung jadian, baru dekat terus langsung di ghosting, bisa. Kamu nih ada pertanyaan questioning tentang dia nih, wondering something aja tentang dia, misalnya dia apa kabarnya, dia udah move on atau belum dari kamu, atau dia gimana. Nah itu wondering, ada sesuatu yang kamu pertanyakan tentang dia. Kamu sebenarnya ngerasa cocok, klik, ada chemistry ya orang ini. Kamu tuh sering sabar banget tentang orang ini. Kamu tuh kayak berusaha mengalihkan ke pekerjaan kamu untuk pengalihan dari orang ini, untuk melupakan juga mungkin. Kamu ngerasa cocoknya sama orang ini, sekalipun banyak option, banyak lawan jenis yang mendekati kamu. Kamu merasa apa ya, lengkap sama kehadiran orang ini, kayak fulfillment kehadiran dia tuh. Dan iya, kamu tuh sabar banget sama dia. Mungkin energi hubungannya juga gitu ya, nggak yang energi hubungannya gitu sabar-sabar, nggak ada yang harus ini harus itu, nggak kayak gitu. Kamu suka memperhatikan dia, suka kepoin dia, rasa empati kamu tuh besar ke orang ini, kayak nggak tega, kasihan atau kenapa. Kamu selalu berusaha kalem, tenang ke orang ini. Kamu juga bijak nih, orang ini kenapa sih energinya tuh kamu kayak nurut banget ya. Kalian tahu apa?
tiba-tiba dia tuh tulisan connection, pas banget kan sama tema kita, koneksi batin itu. Sebisanya lo keluar ya kan, kenapa lo nggak keluar pas tema lain, kenapa lo keluarnya nih pas tema ini. Ntar disangka netizen nih si Raisa nih mengada-ngada nih, sengaja rekayasa nih, masa tiba-tiba temanya batin ada ini connection ya tuh ya kan. Jangan kayak gitu, ntar disangka netizen rekayasa nih, padahal shuffle-nya males-malesan tapi tiba-tiba decknya ini ya relate sama temanya. Kamu itu pernah beranggapan ini nih, hubungan ini bisa ke jenjang serius nih sama orang ini gitu, karena ngerasa kecocokan di sini. Kamu ngerasa dia tuh partner yang cocok lah buat dijadikan pasangan hidup. Cie, karena udah sedekat itu soalnya di sini aku lihat, kayak mungkin salah satu keluarga udah saling mengenal. Kamu sempat memilih-milih sih di antara beberapa option, dan kamu tuh kayak pilihnya tuh dia. Kamu sama dia ada konflik. Kamu tuh lebih realistis pas jalanin hubungan sama orang ini. Kamu merasa dikecewakan, aduh udah terkoneksi dikecewakan, ini mah parah banget nih koneksinya ya, menguras energi nih. Kamu dikecewakan tuh, sedih, galau banget, merasa kehilangan. Tuh, baru aku ngomong galau, tiba-tiba ada kartunya tuh, 5 of Cups, tentang kegalauan. Oke, kita move ya energi dia ke kamu ya. Kita tinggalkan kegalauan-kegalauan itu. Kita move energi dia ke kamu. Dia suka halu-haluin kamu tuh, ngebayangin kamu. Energinya udah jauh. Kayak lama-lama nih kayak nggak tahu kabar masing-masing. Orangnya masih suka explore, berpetualang ya. Dia sih sebenarnya tipenya yang suka action, mungkin nggak terlalu banyak bicara ya, action dia tunjukinnya lebih ke situ. Sebenarnya dia juga frustasi loh. Kamu galau, dia lebih parah, dia frustasi loh tentang hubungan ini, kayak bingung kejelasan kepastian hubungan ini ya, kebingungan. Dan kayak orang ini nih kayak kalian lagi ada break atau separation kamu sama dia ya. Ada memori nih, kenangan-kenangan yang dia ingat tentang kalian. Energinya lagi healing. Dia kayak lagi berusaha mengembalikan semuanya ketika hidupnya nggak ada kamu. Contoh, ketika nggak ada kamu, hidup dia mungkin baik-baik aja ya. Ya hidup dia seperti apalah ketika nggak ada kamu. Terus pas nggak ada kamu kan merasa kehilangan. Nah sekarang tuh dia lagi berusaha mengembalikan semuanya seperti semula hidupnya sebelum gak ada kamu itu ya, paham ya. Jadi kayak berusaha baik-baik aja dan tidak terjadi sesuatu ya, walaupun kamu tuh udah pergi atau menghilang. Energi dia ke kamu baik sih sebenarnya, dia ke kamu. Kalau dia maskulin, dia berharap ke kamu ya. Energinya dia banyak diam aja tuh, cuma memperhatikan dari jauh. Stuck hubungan kalian juga, ada keterikatan emosional di sini, makanya ada koneksi batin kan. Pas baru kenal, baru dekat, dia tuh punya perasaan yang beda ke kamu, adanya feelings yang dia rasakan. Tuh keluar lagi intuition ya, relate sama temanya ini, koneksi batin ini kan. Kalian biasanya kan berkomunikasi lewat intuisi ya, nggak komunikasi, tapi kamu tahu nih dia lagi ngerasain apa. Itu biasanya intuisi yang bermain ya kan. Ada romantic feeling, ada flirting nih di antara kalian pada saat itu. Ya kamu tuh menyeimbangkan hidupnya. Pas ada kamu tuh hidup dia lebih seimbang gitu loh. Kayak jadi support system bisa juga, dan saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, satu sama lain saling support, saling bermanfaat. Dia tuh cepat banget beradaptasinya pas deket sama kamu. Orang ini banyak introspeksi nih gara-gara kamu, atau jadi timbul kesadaran pas dekat sama kamu langsung introspeksi. Itu tuh karena kamu, mungkin kamu pernah ngomong apa ke dia ya kan, jadi dia berubah gitu ya. Mungkin dia dapat insight juga, banyak merenung dia nih gara-gara kamu ya. Merenung doang ya kan, berubahnya enggak ya kan. Kita cek dia yang merasakan sesuatu di batinnya. Nanti nextnya baru kita cek dia tuh ada perasaan di batinnya tuh merasakan apa ya.
Dia ngerasa kamu sama dia ada batasan ya, makanya dia cuma memperhatikan aja kamu. Dia merasa kamu sama dia tuh punya dunia yang berbeda, ada perbedaan. Tadinya tuh dia perasaannya tuh excited banget ke kamu, nih besar, lama-lama tuh makin menurun ya. Mungkin sesuatu terjadi ya. Ini seseorang dari masa lalu. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dia tipenya itu nggak benar-benar terbuka banget ke kamu. Ya benar, ini energinya juga kayak dia lagi sembunyi, menghilang atau pergi. Koneksi kalian tuh muternya di situ-situ aja. Seandainya pun putus nyambung ya gitu-gitu aja. Tapi dia merasa banyak keberuntungan pas dekat sama kamu. Ya, kalian pernah bertemu, meet up di suatu acara public area, minum, makan atau apa nih ya. Bisa jadi ada sesuatu yang mau dilakukan ke kamu sebenarnya. Orangnya cukup powerful, terus kayak apa ya, dia ini aja kayak orang penting juga sih di sekitarnya. Tuh kan, tentang koneksi tuh ada ikatan-ikatan yang sulit dijelaskan di antara kalian. Dia kepikiran kamu terus tuh, overthinking, kamu menghantui pikirannya tuh, terbayang-bayang, ada yang sampai sedih, nangis, berlinang air mata tanpa disadari. Kamu tuh ya kamu tuh tipenya dia banget lah, semuanya ada di kamu. Dan iya, tapi dia ngerasa ada sesuatu yang berbahaya hubungannya kalau dijalankan. Ada seseorang yang emosi, salah satunya di sini. Dia merasa tercerahkan nih kalau dia maskulin. Ada keinginan mau komunikasi sebenarnya. Karena ini komunikasinya udah on off aku lihat. Oke, kita lihat lagi. Ujiannya tuh kayak galau banget ya. Ujiannya tuh kayak tiba-tiba kecil, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba besar. Nah kan, ini nih kartunya kenapa keluar yang kayak gini-gini sih? Kayak chemistry keluar, intuition keluar, connection keluar. Ini kartu-kartu orang-orang tuh yang punya hubungannya kayak twin flame, soulmate, karmic relationship, yang koneksinya tuh kuat, strong, tapi sulit buat bersama ya kan. Dia ngerasa ini ada chemistry yang kuat di antara kalian ketika kalian tuh dekat, beda aja gitu, strong connection tuh, magnet. Attraction-nya tuh beda kamu sama dia di sini. Saling tarik menarik kalian tuh. Sekalipun kalian udah separation, udah berpisah, berjauh, ini koneksinya kuat kamu sama dia. Tuh ada new love lagi kan, di awal juga tadi ada nih, new feeling, new love. Pas deket tuh langsung kerasa getaran-getaran cinta. Ada cinta. Bisa jadi nih orang belum lama banget kenal sih. Ada new person, tapi ada juga yang tadi nih, orang masa lalu. Ya. Atau bisa juga pas baru deket tuh langsung kerasa energi romantic feelingnya. Dia penyuka kebebasan, dia gak suka diatur-atur tuh, gak suka dikontrol. Dan mungkin berawal dari friendship ya. Kalian suka saling support, atau dia suka membicarakan kamu ke teman-temannya nih ya, minta advice, saran atau apa. Sama orang ini juga berpikir kayak, apakah kamu orang yang tepat buat dia gitu ya. Tapi sebenarnya kamu tuh tipenya dia, jadi kayak dia beranggapan ini kayaknya kamu bisa nih dijadikan seorang pasangan sehidup sesurga gitu ya, sehidup semati ya kak. Orang ini duniawi nih, yang dikejar karir, finansial atau material things. Bisa jadi dia seseorang yang punya financial issue sebenarnya di sini. Tapi itu terlalu spesifik sih. Yang punya financial issue tuh sedikit sebenarnya ya. Oke, kita pakai deck yang mana lagi ya? Ini deh. Dia merasakan sesuatu di batinnya. Tuh, jiwa tuh, ada your soul. Tentang koneksi-koneksi keluar deh tuh yang kayak gitu-gitu, soul connection. Ya mungkin ada soul connection, koneksi jiwa di antara kalian. Mungkin kalian pernah ketemu di past life ya. Bisa jadi nih leluhur kalian menurunkan di sini, soal tiba-tiba ada kayak energi leluhur.
leluhur kalian yang menurunkan koneksi batin ini. Mungkin kalian membayar karma leluhur kali ya. Oh dia itu nggak usah dipikirin lah ya, pasrahkan aja kalau soal kayak gitu-gitu, karena itu di luar kontrol kita ya. Beberapa mereka punya jiwa seni, suka ngegambar, ngelukis, atau mengekspresikan feelingnya itu lewat seni. Ada yang suka traveling tuh, atau kalian pernah bertemu di suatu tempat traveling, atau bisa juga kamu sama dia kalau ketemu itu harus traveling dulu karena LDR mungkin ya, atau di musim-musim liburan atau di hari-hari libur bisa. Dia tuh udah tahu tujuan hidupnya tuh apa. Dia suka membaca, kepo, suka research, suka belajar, education, mungkin well educated juga, berwawasan, berpendidikan, cerdas. Orangnya punya rasa confident yang cukup besar. Dia fokus banget sama karirnya, dia suka belajar juga tuh suka, ini yang berhubungan sama education nih, suka belajar, suka ngajar, mungkin dia guru, dosen atau apa. Mungkin dia juga menginspirasi orang sekitarnya, bisa, nggak harus yang ngajar, beneran ngajar, enggak, tapi bisa aja dia suka ngajarin orang, atau suka berbagi, sharing ilmu apa yang dia tahu, atau dia menginspirasi orang sekitarnya. Dia tuh tipe yang observe, meneliti, mengamati dia tuh. Ada sesuatu yang beda yang dia rasakan tentang kamu nih. Dan beberapa nih ada yang tubuhnya atletis, suka olahraga mungkin, dan sempat ada perubahan karir nih kayaknya, atau dia punya karir lebih dari satu bisa. Dan ya sebenarnya orangnya ini cukup ini ya, stabil dan sejahtera hidupnya, cukup banyak keberuntungan lah. Dia yang memiliki something about you with connection ya. Dia ini orangnya pasif, aku lihatnya banyak diamnya tuh, sesuatu yang pintar tuh, apa sih, knowledge keluar. Kan tadi aku bilang ada education, knowledge, study, learn, itu keluar tuh, everything about it lah ya, yang mirip-mirip. Orangnya agak manipulatif, jadi kayak dia nggak jujur tentang apa yang dia rasakan. Mungkin dia punya ego ya, makanya dia nggak jujur banget, tiba-tiba dingin ya. Dia tuh mungkin ya kalian saling support di sini. Mungkin beberapa dari mereka menunjukkan kayak udah cuek atau apa sih, kayak mengalihkan pandangannya dari kamu. Tipe yang menerima apa adanya, diam-diam tuh suka kepoin kamu tuh, masih mau tahu tentang kamu. Mungkin kalian pernah bertemu, pernah tea time atau coffee break gitu ya. Hidupnya penuh keberuntungan. Kalau feminin dia rambutnya mungkin long hair. Dia tuh mungkin pernah ghosting atau meninggalkan kamu duluan ya, entah apa alasannya, tapi dia kayak kebanyakan mereka yang meninggalkan kamu duluan. Ada harapan sebenarnya ya, nih orang maunya apa ya, meninggalkan tapi ada harapan. Bingung, ini kalian berdealing dengan seseorang yang membingungkan ya, tapi dalam hidupnya itu penuh pengharapan, karena dia kan tipe yang kayak duniawi, apa aja mau, jadi dia berharap ini itu, terus maunya banyak lah. Tuh banyak banget kartu joy di sini. Entah dia ngerasa happy, senang, beruntung, banyak berkat, deket sama kamu, atau memang hidupnya udah seperti itu ya. Orangnya agak cuek sebenarnya. Dia nih banyak loh lawan jenis yang tertarik sama dia, tapi dia pilih-pilih dan agak-agak cuek orangnya. Sekarang kita cek ya, dia rasakan ini di batinnya. Kepikiran sih orang ini nih ke kamu nih, kepikiran kalau hubungannya udah selesai. Jadi kepikiran banget karena hubungan kalian udah selesai, masih mantau kamu dari jauh sekalipun udah selesai. Energinya cerminan perasaan kalian sama besarnya, sama mungkin, atau banyak kesamaan, kemiripan. Dia melihat kamu tuh kayak diri dia sendiri. Nah itu energi connection deh tuh ya. Lagi kepikiran mau move on nih dia kayaknya, karena ada batasan kamu sama dia, jadi dia kepikiran buat move on.
Apalagi kalau pasif nggak ada yang terjadi di antara kalian. Orangnya tuh agak hati-hati sama kamu, takut kalian saling menyakiti. Kepikiran sih dia nih sebenarnya. Energinya ngerasa udah berantakan hubungannya sama kamu. Dan kayak udah chaos lah kamu sama dia di sini. Ada rasa mau menyerah tentang hubungannya karena udah benar-benar kayak nggak tertolong hubungan kamu sama dia. Dia ngerasanya gitu. Dia rasakan ini di batinnya ketika dia baru kenal sama kamu ya, mungkin ya ini di first time pas hubungan kalian baru itu, dia merasakan sesuatu sebenarnya, ada sebuah perasaan dan dia malah sebenarnya langsung pengen mengutarakan atau mengungkapkan tentang apa yang dia rasakan. Tapi bisa juga ada sebagian dari mereka ini yang udah selesai hubungannya sama kamu tapi kayak pengen new beginning sama kamu, cuma kayak masih menunggu waktu yang tepat. Tapi ini terlalu spesifik dan sedikit sih ya. Perasaannya dia tuh kayak dihantui kamu ya. Apa sih, dia punya perasaan bersalah atau apa, kayak merasa dikejar-kejar atau dihantui sama kamu. Kayak ada perasaan ini tuh kayak orang dikejar-kejar hantu. Kalau dia punya merasa salah ya dihantui rasa bersalah, bisa juga. Perasaan yang dia rasakan di batinnya adalah kayak energinya tuh masih deket kamu terus, tapi energinya ini lebih ke nggak positif banget, entah ada rasa takut, malu, rasa bersalah, atau overthinking, atau bisa juga perasaan-perasaan kayak nggak bisa melepaskan, merasa ada koneksi. Ada seseorang yang kayak masih mempertimbangkan di sini ya, entah dia ingin melakukan sesuatu atau kayak dia masih mempertimbangkan hubungan ini, belum benar-benar mau close mungkin kamu sama dia. Tapi di sini memang udah ada batasan kamu sama dia ya. Kalian suka dengar gak sih bunyi-bunyi kayak gitu? Itu tuh pengharum ruangan ya guys. Kalian jangan bingung kalau dengar suara itu. Kerasa banget kalau aku tuh bikin video TikTok, nah itu tuh kedengeran banget. Karena kan gak pakai musik ya kan. Nah perasaannya adalah tuh kayak ada sesuatu yang mau dia tawarkan di sini. Orang ini sebenarnya nggak baik-baik aja sih, apalagi kalau dia tuh yang apa-apa tuh cari kamu, terus kayak kamu jadi support systemnya dia. Merasa ini kayak rumahnya tuh hilang, tempat dia kembali tuh biasanya kamu, tapi ketika kamu nggak ada tuh kayak kehilangan. Ada seseorang yang masih mengingat kenangan-kenangan lamanya sama kamu di saat kalian tuh saling merespon, saling bantu, menanggapi satu sama lain. Dia ngerasa pertemuan kalian tuh ya dipertemukan semesta. Ada perasaan takut, malu, sedih, galau. Ya, kayak ada kalau misal hubungan cinta segitiga third party ini, dia tuh kayak dipaksa atau terpaksa. Ibaratnya apa ya, susah. Kayak ada seseorang yang memaksa dia, jadi dia tuh diam gitu loh, ngerti kan? Dia nggak banyak action, itu tuh karena pengaruh dari seseorang. Nah, lebih tepatnya kayak gitu. Tapi nggak semuanya kayak gini ya, cuma sebagian kecil aja. Ada rasa emosional juga yang dia rasakan, tapi dia nggak tunjukkan rasa itu. Hubungan kamu tuh gitu-gitu aja sama dia. Nah, ini orang ada memanipulasi, manipulatif. Bisa jadi ini manipulatifnya dia mendatangkan seseorang. Ini hubungan third party di sini. Ya. Kayak ada sesuatu yang dia manipulasikan di sini, kayak kamu dibohongi, ditipu atau apa sama orang ini. Hubungannya ada ada hambatan di tengah-tengah kalian. Bisa jadi ini third party yang tadi itu sih. Ngerasa deket, kalian tuh energinya sama-sama kayak sama-sama mau, sama-sama pengen, tapi ada yang sama-sama nggak jujur di sini. Mungkin punya perasaan yang sama tapi nggak jujur, ya. Atau ya sama-sama manipulasi keduanya karena punya ego mungkin, atau ya kamu punya alasan tersendiri kenapa kamu nggak jujur. Entah dia banyak memanipulasi kamu, banyak bohongin kamu, banyak menutupi sesuatu, jadi kamu juga males mungkin untuk jujur ke dia ya tentang perasaan kamu.
orang ini nih bingung sebenarnya harus gimana ke kamu. Dia sering banget overthinking di malam hari tentang kamu nih. Ya, ada yang ketika punya masalah sama kamu, orang ini tuh kayak trauma ya, dalam artian dia jadi menjauh dari siapapun. Ada yang kayak sampai mati rasa, kayak nggak mau memulai hubungan baru dengan lawan jenis gitu ya. Kayak ada yang langsung menutup diri juga di sini aku lihatnya. Coba kita cari tahu ya, dia ada nggak sih yang mau dia lakukan? Aku jadi kepo ya, keponya gitu, apa yang mau dia lakukan? Biasanya kan hubungan-hubungan yang koneksi batin gini tuh biasanya stuck aja ya, karena ada alasan-alasan tersendiri. Coba berarti apa? Dia yang terkoneksi sama kamu ya, dia yang terkoneksi batin sama kamu. Apa yang ingin dilakukan? Ini sebenarnya alarm aku tuh udah bunyi, jadi durasinya tuh udah selesai sebenarnya. But I still kepo with your guys relationship. Ya, oke, yang dia akan lakukan tuh kan, bener kan? Stuck, diam aja dia. Sebenarnya orang ini tuh terpuruk, diam aja. Tapi di sini ada kartu Four of Swords. Itu tuh artinya intense, intimate. Jadi sebenarnya dia pengen pengen ada sesuatu yang intens di antara kalian. Tapi ini dia diam aja. Yang dia rasakan, padahal dia terpuruk. Jadi ketika dia maju salah, menurut dia diam pun salah gitu. Ya, orang ini nih sering lihat foto-foto kamu akhir-akhir ini ya. Kayak lagi mempertimbangkan, entah pengen aja ketemu, pengen adanya reconciliation mungkin, tapi masih kayak mengamati dulu dia tuh energinya ya. Dan di sini orang ini nih sebenarnya kayak suka pakai second account, fake account kayak poin kamu nih. Jadi berkamuflase dia, nggak ketahuan kalau dia tuh masih mantau kamu. Dan di sini ya sebenarnya energinya masih menghantui kamu sih. Mungkin juga kamu ngerasa ada sesuatu yang kayak dia pertanyakan, questioning tentang hubungan ini, kayak pengen tahu kejelasan, kepastian, mungkin juga. Nah di sini kartu two of wands di sini. Gak banyak yang akan dia lakukan untuk hubungan ini. Malah beberapa ada yang pergi menghindar. Beberapa ada yang mau ketemu face to face sama kamu mungkin, memperjelas hubungannya. Ada beberapa dari mereka yang mencari damai, mencari ketenangan. Kenapa? Karena sebenarnya nggak tenang tuh, hatinya nggak tenang. Yang tadi kan aku bilang kayak dia tuh, kamu menghantui hidupnya dia, hatinya nggak tenang, nggak enak. Ketika di malam hari apalagi tuh overthinking, susah tidur, mimpi buruk atau mimpiin kamu. Yang tadi aku bilang kayak dikejar-kejar hantu. Ibaratnya tuh kamu hantunya, jadi kamu menghantui hidupnya dia setiap hari. Energi kamu tuh di sekitar dia terus setiap hari. Ini orang diam aja sebenarnya. Ya, dia memperhatikan kamu juga takut, nunjukin diri ke kamu juga takut. Kalau kamu feminin dia takut banget kamu marahin dia. Ada rasa takut, makanya diam aja. Yang dia lakukan, bisa aja sih kalau ada batasan dia menerobos batasan itu, tapi dia takut nanti terjadi perdebatan di antara kamu sama dia. Entah kamu marah-marah ke dia, entah kamu mencaci maki, entah kamu bakalan apa sih kayak rude, kasar lah, ngomong ini itu. Karena mungkin kamu, anggaplah kamu sekarang memendam sesuatu ya. Ketika dia hubungin atau dia cari kamu, pasti kamu mengungkapkan apa yang kamu pikir, yang kamu rasain selama ini, dan dia tuh tahu kamu bakalan kayak gitu, makanya dia rasa takut di sini. Energinya sekarang ini nih kayak maju mundur, dibilang membuka diri atau open tapi masih tertutup, dibilang tertutup dia juga membuka diri nih. Ya membuka dirinya mungkin ke kamu, ibaratnya dulu mungkin dia menghilang, sekarang agak-agak membuka diri tuh. Energi mau komunikasinya strong di sini, kuat, tapi masih takut tuh. Lihat pandangan si burung ini tuh nggak ke depan, menoleh ke samping. Jadi kayak ada rasa takut atau rasa mengalihkan diri dari kamu. Jadi kalau ditanya apa yang dia lakukan, ya dia takut, ini serba salah, maju pun salah menurut dia, diam pun salah. Jadi dia masih stuck, diam aja. Ya, aku rasa susah kalau kamu menunggu orang ini, karena energinya kayak gini ya. Coba mungkin
hari berganti gitu ya, bulan berganti, siapa tahu nanti energinya udah beda gitu kan. Ibaratnya time will tell, waktu yang akan menjawab semuanya. Siapa tahu sekarang energinya kayak gini, mungkin energi kedepannya mungkin lebih baik ya. Itu buat kalian yang masih nungguin sih. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiaknya dia ya. Ada zodiak Virgo, Cancer, Taurus, Pisces, Capricorn, Leo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Inisial hurufnya dia. Inisial hurufnya dia itu ada huruf J, R, A, E, V, T, Y, G, O, I, Q, U, W, dan H ya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive, face your heart, mind, and soul. Bye-bye.